Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini akan melanjutkan salah pilih di bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Padahal menurut adat, keperluan sanak saudara atau kemenakan harus didahulukan daripada keperluan istri dan anak, sebab mereka itu ada bersanak dan bermama pula. Bahkan kalau si mama atau si kakak membelikan istrinya pakaian atau barang lain-lain, tak dapat tidak kemenakan atau adiknya pun menuntut dan menagih supaya dibelikan pula barang seperti itu. Kalau tidak, niscaya mereka membuat gaduh, sebab pikirnya bahwasanya mereka itu lebih berhak daripada si istri terhadap kepada mamanya atau kakaknya itu. Akibatnya si istri diceraikan atau dipermadukan. Tetapi pada keluargaku tidak terjadi dan takkan terjadi serupa itu, dan aku pun tidak pernah berpikir demikian. Akan tetapi kebalikannya, melainkan engkaulah yang kudahulukan, keperluan engkaulah yang kuutamakan. Malah aku sendiri pun masih menyusu kepada ibuku. Engkau mempercermin senantiasa. Uang rokokku pun masih keluar dari dalam uncang ibuku yang tua itu. Karena aku sangat mementingkan keperluanmu, kesenangan hatimu. Nah, demikian aku berbuat, adikku, istriku. Tetapi rupa-rupanya engkau tidak insaf, tidak senang jua, jangankan akan berterima kasih. Bagaimana aku akan senang kalau kakanda, kalau orang yang kakanda katakan keluarga kakanda itu tidak tidak lurus? Apa? Asnah tidak lurus? Memang tidak, dan berbulu mataku melihat dia. Hahaha. Betul-betul engkau ini judes. Kalau tidak cemburu, padahal aku tahu bahwa Asnah tidak pernah merintangi engkau. Malah sebaliknya, Asnah telah menjadi bujangmu, budakmu di rumah ibunya. Bahkan akan kukatakan kepadamu dengan terus terang, baik, di rumah ini ialah rumah yang akan dipusakainya menurut adat kita, adat Minangkabau, yang sama-sama kita muliakan. Tahu, kini kedua mereka itu bekerja mati-matian di sini, lain tidak, semata-mata untuk bahagia kita berdua serta kesejahteraanmu beripar besar. Saniah terperanjat, marah, tapi ia lekas tersenyum masam saja. Tidak merintangi, jawabnya. Tetapi aku tak suka melihat kesombongannya berlaku sebagai anak kandung ibu kakanda. Ibunya, kata Saniah. Sesungguhnya ia harus berasa demikian, tanda ia berbudi sebagai iparmu, dan aku serta ibuku pun berkehendak begitu pula. Sebelum kita kawin, perkara itu sudah kuterangkan juga kepadamu, bukan? Dan aku ini, jadi apa saja aku dalam rumah ini? Tanya Saniah dengan bencinya. Jadi istriku, jadi apa pula lagi? Dengan terus terang juga aku katakan kepadamu, sebab demikian kehendakmu. Maaf, lain daripada jadi kawan tidur saja. Apakah yang dapat? Apakah yang sudah kau kerjakan di sini? Urusan rumah tangga, urusan makan minum suami, melayani jamu dan sebagainya. Seperti ku katakan tadi, kalau Mak Cikliah tidak ada, kalau Asnah tidak bekerja keras dari pagi sampai petang, kaki ke atas, kepala ke bawah, mungkin rumah ini cenang perenang. Bahkan mungkin kita tidak makan dan minum. Tahu? Kata Asri dengan ejeknya. Salah siapa? Kata Saniah membantah dengan malah. Tuduhan tak sopan? Salah Nyonya Besar sebagai ahli kesopanan tentu. Sebab coba renungkan dengan tenang, lepas dari kecongkakanmu. Dari bersolek pagi petang, berbedak, berlangir, dan berharum-haruman siang malam. Apakah usahamu sehari-hari? Oh, barangkali engkau hanya sekadar hendak jadi ratu di sini, hendak berkuasa atas sebagaimana
diangan-angankan bundamu, sehingga ia suka melanggar adat yang dipuja-pujanya? Tak keberatan sedikit jua pun engkau tinggal di sini? Hanya karena aku tidak bersanak perempuan? Hahaha. Sabar dahulu adik manis, harta kami takkan dapat pindah kepada sukumu. Makcik Liah dan Asnah lah yang berhak di sini, bukan istriku. Kamu ini mengerti? Dan jangan kau ulang sekali lagi perkataanmu tadi itu. Aku takut kalau terdengar kepada ibuku kelak. Asnah tidak boleh kau hinakan di hadapan ibu, karena ia buah hati dan biji matanya. Melainkan engkau harus berbaik dengan Makcik Liah dan Asnah, aku dan ibu. Bahkan seluruh isi kampung ini berkehendak demikian. Kalau tidak, ya lebih baik kau pegang teguh adat pusakamu, pulang saja ke negeri. Apa kata Kanda? Pulang? Supaya Kanda kawin dengan gadis gatal itu? Sahut Saniah meradang. Tidak, aku mesti tinggal di sini selama aku masih istri Kanda. Baik, itulah kehendakku. Akan tetapi ubahlah perangai dik manis, sesuaikan dengan cita-cita perkawinan. Suami istri seia sekata, hidup damai dan berkasih-kasihan, dan dengan sesama manusia jua. Bermula Saniah hendak meneruskan pertengkaran itu, akan tetapi kemudian teringat olehnya pesan bundanya. Perkataan bundaku benar sekali, pikirnya seraya menahan marahnya. Asnah hanya dapat diusir dari sini dengan tipu daya. Setelah itu ia pun berkata pula kuat-kuat dan agak manis sedikit. Ya Allah, alangkah lekasnya Kanda naik darah jika Asnah dipermain-mainkan orang. Akan Adinda ini, apa saja tingkah lakunya yang melukai hati Adinda, Kanda tidak peduli. Tapi ya hingga ini ke atas, Adinda pun takkan berkata apa-apa lagi. Dengan segera Asri datang ke dekat istrinya serta memegang tangannya. Pengharapannya timbul pula sekali lagi bahwa Saniah akan insaf jua kelak. Syukur Adinda, asal Adinda suka dan jangan hendak mengubah ini dan itu dengan paksa. Tentu Adinda akan dapat hidup bercampur gaul dengan kami di sini, duduk dan makan sehamparan. Percayalah kepadaku, niscaya hal itu akan lebih menyenangkan hati Adinda dan hatiku, katanya dengan manis, sebab ia berhajatkan ketenangan dan keamanan. Akan tetapi Saniah memalingkan mukanya. Bukan kesalahan Adinda jika kita tidak dapat mengerti seorang akan seorang selama-lamanya. Kebiasaan atau kemauan kita takkan dapat disesuaikan, sebab kita senantiasa dirintangi oleh orang lain. Jika kita tinggal berdua saja, barangkali sudah lama Kanda ketahui bahwa perkataan Adinda benar belaka. Jika Adinda benci akan sesuatu, niscaya ada sebab alasannya. Air muka Asri menjadi keruh pula. Di sini, di kepala rumah sebelah atas ini, tidak ada orang lain yang merintangi kita, Saniah. Sungguh pun demikian, disinilah kerap kali terjadi percederaan di antara kita berdua. Apa-apa yang jadi kebencian kepada Adinda, sekaliannya itu adalah kesukaanku dan kemauanku. Bermula sangkaku Adinda akan dapat sepaham dengan daku, sebab kita sama-sama keluaran sekolah yang agak berarti. Aku bercita-cita hendak menambah-nambah pemandangan dan pengetahuan masyarakat, hendak hidup damai di dalam masyarakat kita itu beserta istriku. Ya, beserta Adinda, Nia, yang kuharapkan sungguh akan membantu pelaksanaan cita-citaku itu dengan budi baik Adinda. Akan tetapi nyata budi baik tidak ada pada Adinda, hanya ada kebalikannya. Sayang, kebangsawanan Adinda dan kepandaian sekolah Adinda pun cuma Adinda pergunakan untuk kemegahan dan kepentingan diri Adinda sendiri semata-mata. Dengan membusuk-busukkan daku dan anggota keluargaku di dalam rumah ibuku ini, orang kampung kecewa. Mata bicara yang dapat kukatakan kepada Adinda kini hanyalah, jikalau kita di sini harus berlaku sebagai di negeri, agaknya sudah lama aku meninggalkan Adinda. Saniah mengangkatkan kepalanya dengan sombong. Peri keadaan di negeri dijadikan contoh ejekan. Di situ bukanlah
segala pekerjaan teratur dengan sempurna di bawah kuasa bunda? Teratur ya. Dan ayah Adinda jadi korbannya, bukan? Mudah-mudahan Allah akan menjauhkan daku daripada kekuasaan bundamu itu. Aku takut dan muak. Belum pernah orang mengatakan senang tinggal di rumah berukir itu. Sedangkan kedua saudara Adinda itu pun tidak juga. Tanyakan kepada Kaharudin, tanyakan kepada Rusyah. Niscaya keduanya akan mengiyakan perkataanku itu. Bahkan mereka itu berasa bebas setelah keluar dari sana. Dan aku pun ya membawa Adinda kemari dengan cita-cita supaya Adinda bebas pula. Akan tetapi sesungguhnya Adinda manis, anak bunda benar-benar hanya orang yang tidak berperasaan halus agaknya yang dapat berasa senang tinggal di rumah bundamu itu. Rupanya hati Asri sudah terlalu berang sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya tidak diagak-agaknya lagi. Seketika lamanya Saniyah gemetar tubuhnya, kemudian ia pun menggenggamkan kedua belah tangannya seperti hendak meninju serta berkata dengan amarah, engkau menghinakan bundaku, engkau mencerca aku ini karena anaknya. Akan tetapi aku tidak berasa hina karena itu, sekali-kali tidak, melainkan amat besar hatiku karena aku anak kandungnya. Hingga ini ke atas, jangan kau hinakan jua bundaku itu. Lebih-lebih jangan di hadapanku ini sepatah kata pun tentang perkara bundaku itu. Aku tak suka dan tak sudi mendengarkan. Bagus, bagus Saniyah. Dan kau pun kularang pula membicarakan tingkah laku ibuku dan kaum keluargaku sebagai kau lakukan selama ini. Tidak boleh sekali-kali. Nah sudah, kerjaku terlalu amat banyak, kata Asri kepada Saniyah istrinya. Sesudah berkata demikian, Asri pun pergi keluar. Pintu ditutupnya dengan kuat. Saniyah merebahkan dirinya ke tempat tidurnya. Laki-laki tak bermalu, katanya dengan berang. Sebab hatinya sangat pedih kena penghinaan itu. Perkara bersolek dan kerja di dapur dipersoalkan. Mengapa aku mesti bersusah-susah, mesti memasak-masak sendiri, mesti bergelimang abu, sedang koki dan babu mesti dihidupi juga di sini? Kanda Asri harus sadar bahwa kedua mereka itu takkan bekerja sebaik itu kalau tidak kuperintahkan. Aku diadukannya. Jahanam. Maka terjadi sekalian hal itu, lain tidak karena pengaduan dan asutan gadis itu. Demikian berungutnya serta menjatuhkan segala kesalahan kepada orang yang tiada berdosa dengan tak semena-mena. Berbagai-bagai tipu daya sudah dilakukan Saniyah hendak mengenyahkan Asnah dari rumah gadang itu. Beberapa kali sudah dimintanya kepada Asri supaya anak gadis itu dikawinkan. Kesudahan sekali Asnah di petenahnya bermain mata bercinta-cintaan dengan Hasan Basri. Akan tetapi sekalian hal itu tidak didengarkan Asri, melainkan ia tersenyum dan berkata dengan ejeknya, jika tak ada tersembunyi maksud lain dalam permintaanmu itu, aku minta terima kasih banyak-banyak kepadamu atas minatmu itu. Sesungguhnya ibuku dan aku sendiri sudah lama berniat hendak mengawinkan Asnah. Sebab aib, kata orang, anak gadis sebesar dia itu belum bersuami. Akan tetapi Asnah belum suka bersuami lagi. Katanya kawin itu mudah, tetapi syarat-syarat bersuami itu terlalu sukar. Sebelum segala syarat itu diperolehnya, ia lebih suka dan senang sebagai sekarang ini. Kami maklum akan hal itu, apalagi kami tidak sekali-kali mau memaksa dia. Takut akan terjadi hal-hal sebagai pada kita ini. Karena kesalahan Kanda semata-mata. Mungkin karena kita kawin tidak dipaksa orang, bukan? Tapi apa boleh buat, begini jadinya. Tentang perkara Asnah bermain mata itu, Saniyah, aku tak percaya sekali-kali. Sebab itu jangan kau ulang perkataan itu di hadapanku sekali lagi. Aku tak suka mendengarkan. Sebab Kakanda betul-betul sudah pusung karena tingkah lakumu, kata Asri kepada Saniyah. Dan dari pihak Rangkayo Saleah tidak kurang pula muslihat yang halus tentang perkara itu. Akan tetapi perkataannya pun tidak dipedulikan oleh Ibu Mariati dan Asri. Keduanya sudah maklum akan cita-cita Rangkayo Saleah dan anaknya itu. Hei Asri,
kata Ibu Mariati kepada anaknya pada suatu hari. Rupanya semakin lama semakin nyata kehendak orang akan menjauhkan Asnah dari sisi kita. Apa pikirmu tentang hal itu? Tidak, Ibu, jawab Asri dengan mata yang berapi-api. Aku tak suka sekali-kali. Baiklah anakku, aku cuma hendak mengetahui hatimu. Sepakatkah kita dalam hal itu atau tidak, sebagai dalam perkara yang lain-lain? Asnah sendiri tidak menyangka sekali-kali bahwa ada percakapan rahasia tentang dirinya, hanya yang terasa olehnya. Saniah cemburuan dan benci kepadanya, akan tetapi ia tahu pula bahwa ia waktu itu lebih berguna di sana daripada masa dahulu. Karena Ibu Mariati sudah kerap kali jatuh sakit, jadi ia harus membela dia baik-baik. Menantunya yang bangsawan itu tidak dapat diharapkannya. Ia benci kepada orang sakit dan tidak mau menjaga mentuanya itu. Sedangkan ke kamar si sakit itu pun jarang ia datang, melainkan ia mengaturkan perkaranya sendiri saja. Penyakit Ibu Mariati makin lama makin bertambah keras juga. Ia tidak dapat lagi bangkit dari tempat tidurnya. Dukun datang setiap hari dan Asnah tidak pernah jauh dari sisinya. Ibu Mariati dibelanya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sehingga orang tua itu tidak dapat menahan perasaan hatinya. Kerap kali air matanya berlinang-linang demi dipandanginya wajah anak gadis yang berjasa itu. Segala kasih sayang orang di rumah gadang itu akan dia dikembalikannya belaka. Diperlihatkannya benar-benar bahwa ia tahu membalas guna. Ia tidak tahu payah dan letih. Makin berat pembelaan itu, makin bertambah kuatlah ia rupanya. Asri amat heran melihat pekerti Asnah itu. Hanya apabila ia ada dekat ibunya atau apabila kerja anak gadis itu digantikan sebentar oleh Ibu Liah. Ketika itulah Asnah pergi tidur sekadar akan mengembalikan kekuatannya. Bila mana dilihat Asri anak gadis itu hadir di sisi ibunya, maka timbullah suatu perasaan yang gairah di dalam hatinya. Dahulu belum pernah ada perasaan sedemikian padanya. Adikku, engkau harus dipuji, katanya pada suatu hari dengan berkelakar, akan menghilang-hilangkan perasaan itu. Pujian itu tidak dijawab oleh anak gadis itu. Ia berdiam diri saja sambil bekerja membela orang sakit itu dengan sekuat-kuat tenaganya. Seperti kau lihat, Asri, tak usah kita khawatir akan sakit. Jika kita ada dibela oleh Asnah yang berhati rahim ini, kata Ibu Mariati yang kebetulan pada ketika itu ada agak kurang penyakitnya. Ia bersenda gurau akan menghilangkan duka cita Asri dan Asnah atas dirinya. Akan tetapi jika Ibu Liah sudah datang membawa obat, atau jika dukun telah memantrakan dia pula, orang tua itu tidak menyindir dan tidak marah sebagai sedia kala lagi. Hal itu tidak menyenangkan hati Ibu Liah yang baik hati itu. Selagi Kamariati masih benci melihat obatku, Asnah, alamat penyakitnya tidak keras benar, kata Ibu Liah dengan duka cita. Akan tetapi hari ini ia amat sabar dan patuh saja rupanya. Hatiku sangat khawatir, aku suka ia marah kepadaku. Hal itu diketahui oleh anak gadis itu. Amat sedih hatinya melihat orang tua itu makin lama makin lemah dan kurus jua. Ketika itu tidak terpikir lagi olehnya kesusahan dirinya sendiri, dan keburukan percampuran Asri dengan Saniah pun tidak dihiraukannya lagi. Rangkayo Saleah telah sepakat dengan Saniah bahwa ia selama Ibu Mariati sakit itu tidak boleh berbuat apa-apa kepada Asnah. Rupanya kelakuan Asri pun terhadap Saniah sudah agak lunak sedikit. Ia selalu berdiam diri, tidak memikirkan apa-apa lagi, dan tidak pernah lagi ia mencerca adat istrinya yang sombong itu. Kata Saniah, perubahan itu terjadi lain tidak karena ia telah tinggal berdua saja dengan Asri. Sangkanya tentu lakinya akan dapat juga menurut kehendaknya jika ia tidak kena pengaruh Asnah dan ibunya lagi. Di dalam hati nuraninya ia berharap supaya mentuanya lekas berpulang ke rahmatullah.
Kalau orang tua itu tidak ada lagi, tentu sudah mudah baginya akan mengusir Asnah dari rumah gadang itu. Dan ia pun boleh merajalela di situ sekaliannya sudah di dalam tangannya. Adat pusaka turun kepada suku. Kalau suaminya sudah mengaki kepadanya, adat itu boleh diputar balikan, sebab Asri hanya sebatang kara. Jadi nyata terang sudah bahwa perempuan muda itu tidak ada menaruh belas kasihan kepada orang lain dan rakus akan kekayaan. Dalam hal demikian waktu pun berjalan jua, penyakit Ibu Mariati jangankan bertambah kurang, melainkan bertambah keras. Rupanya ia tak dapat diharap akan hidup lebih lama lagi. Waktunya akan menutupkan matanya selama-lamanya datang sudah. Petang Kamis, malam Jumat, Asri dan Asnah duduk berjaga bersama-sama dekat ibunya. Mereka itu sudah tahu bahwa ajal ibunya hampir sampai, dan Ibu Mariati sendiri pun tahu juga bahwa harinya sudah dihitungkan orang. Walaupun ia tidak menyangka agaknya bahwa malaikat maut telah hadir dekatnya. Ketika matahari terbit dan cahayanya masuk ke kamar dari jendela, maka orang tua itu pun membeliakan matanya serta memandang ke hadapan dengan tenang. Akhirnya ia berpaling kepada anaknya lalu berkata dengan suara yang tertahan-tahan, "Asri, seharusnya aku tidak boleh memaksa engkau kawin. Aku harus memberi kesempatan kepadamu supaya engkau dapat memilih dengan hemat dan cermat." Tangan kanan ibu itu dipegang oleh Asri dengan kedua belah tangannya lalu diciumnya. "Jangan ibu hiraukan perkara itu. Hasilnya ada baik. Selama hidupku setiap hari aku bersuka cita, tidak pernah bersusah hati. Jadi jika tumbuh kesusahan sekali-kali, niscaya hal itu akan menjadi kebajikan kepadaku, dan tentu kita jadi insaf akan diri kita." Benar anakku. Jika ditilik dari pihak itu, untung malang itu adalah menguatkan kita. Hal itu tak dapat diubah lagi. Akan tetapi Asri, kini kubukakan isi hatiku kepadamu. Aku sungguh kecewa akan tingkah laku istrimu. Sangkaku dahulu keturunan dan kekayaan, pelajaran dan kecantikan yang ada padanya akan bermanfaat bagi kita, akan dapat menyemarakan namamu dalam masyarakat, dan ia pun akan dapat jadi kawan hidup yang berbakti kepadamu. Tapi kebalikannya, malang engkau kuperistrikan. Takdir. Tapi anakku, dalam pada itu harus juga kita bersyukur kepada Allah. Karena Asnah masih ada dekatmu, jadi padamu ada juga lagi sesuatu yang baik dan dikasihi. Dan Asnah berhak tinggal di rumah gadang ini selama-lamanya. Asri menjadi pucat. Ia memandang ke muka Asnah yang telah pucat juga sebab kurang tidur itu. "Benar ibu, Asnah akan tinggal di sini selama ia masih suka. Apalagi rumah pusaka turun jatuh kepada pihak keluarga perempuan, bukan? Tahukah engkau anakku, kalau kau pikirkan baik-baik, sesungguhnya engkau baik sekali kawin dengan Asnah. Oleh karena kita kedua terlalu banyak mempertimbangkan peri keadaan, perihal adat istiadat yang lazim sampai sekarang ini, adat bersuku-suku. Lupalah kita. Wahai sifat yang terpenting tidak teringat oleh kita, yaitu budi pekerti. Sedianya Asnah layak sekali bagimu.
Alangkah bodohnya kita ini. Oleh karena banyak pikiran, oleh karena selalu memandang ke atas, kerap kali tidak tampak oleh kita suatu keadaan dengan segenapnya. Dan tentang hal adat bersuku-suku itu, Asri, ibu berpendirian lebih luas. Kawin sesuku itu asal tidak sepenghulu, tidak ada alangnya. Bahkan lebih baik lagi, yakni sebab itu anak sudah sesuku dengan ayahnya. Dan bagimu, kalau kamu kawin dengan Asnah, perkawinan itu pun akan semakin menguatkan hak Asnah tetap tinggal di sini. Benar, camkanlah masalah itu sebaik-baiknya, anakku, katanya sambil memperhatikan air muka Asri dan Asnah berganti-ganti sejenak. Serta didengar Asri dan Asnah perkataan itu, muka keduanya pun menjadi merah seperti api yang bernyala-nyala. Mereka itu tidak berani berpandang-pandangan, keduanya tunduk berdiam diri sebagai orang bisu, tidak bergerak-gerak, akan tetapi hatinya berdebar-debar dengan keras dan kuat. Orang tua itu melayangkan pandangannya kepada sinar matahari pagi itu. Ia berkata-kata jua, tapi tidak terang lagi. Sukmanya sudah lemah akan meneruskan cita-citanya, akan tetapi hatinya masih tetap. Rupanya hendak menyatakan pikirannya, sebab ketika itu Ibu Liah masih dengan cemas akan menanyakan peri keadaannya. Ia pun berpaling kepadanya. "Liah," katanya, "engkau sepakat dengan daku, bukan?" "Tentang perkara apa, kakak?" tanya perempuan itu dengan lemah lembut. Ibu Mariati memandang muka Siti Maliah yang telah berkarut itu kepada matanya yang setia itu, seolah-olah ia tengah berpikir-pikir. Sesudah itu dilayangkannya pula matanya dengan diam-diam kepada Asri dan kepada Asnah, dan kemudian kepada Asri pula. Dan sekonyong-konyong diangkatnya lah kepalanya cepat-cepat. "Asri, Asri, anakku," serunya dengan suara yang riang seperti dahulu. "Dan engkau, Asnah." Anak gadis itu mendekati dia dan berbisik dengan hati yang terharu sangat, mengucap itu, "La ilaha illallah." Kalimat itu diulang oleh si sakit dengan perlahan-lahan sekali. "La ilaha illallah." Demikian ucapan yang akhir sekali. Ia rebah ke bantalnya pula, sedang matanya terbelalak menatap muka Asnah tenang-tenang. Lidahnya tak dapat lagi digerakkannya, dan tidak lama sesudah itu napasnya pun hilang dengan selesai. Hari Jumat pagi-pagi matahari sudah mulai naik dan kebanyakan orang sudah pergi ke pekerjaannya masing-masing. Setengahnya ada yang membajak sawahnya, setengahnya ada yang bekerja di ladangnya, dan ada pula yang tengah duduk bercakap-cakap dengan riang di rumahnya sambil minum air kopi daun. Orang perempuan telah bersiap hendak mengantar nasi ke sawah atau ke ladang, ke tempat suaminya bekerja. Orang yang suka memelihara burung sudah berjalan menjinjit sangkar balam atau ketitiran ke telauk, tempat mengadu burung itu. Tiba-tiba kedengaranlah bunyi bedil dengan derasnya menderu dalam udara yang hening dan jernih itu. Sebentar antaranya terdengar pula gemanya yang berbalik dari bukit yang menahan bunyi itu. "Hei, hei, hei," kata Datuk Maulana kepada Baginda Sati yang berjalan di sisinya sambil menjinjit sangkar balam di tangan kirinya. "Bedil apa itu?" Belum habis perkataannya, bunyi itu kedengaran sekali lagi. Keduanya pun memasang telinga baik-baik. "Benar, bunyi bedil," kata Baginda Sati seraya tegak berdiri sejurus. "Dari Kubu datangnya." "Dari Kubu," sahut Datuk Maulana dengan terkejut. "Ya tentu bunyi bedil orang kematian." "Ya Allah," kata Baginda Sati dengan terperanjat pula.
Kemarin saya bertandang ke rumah Gadang di Kubo. Saya dapati Kakak Mariati tengah sakit keras. Kalau dia ajalnya bersambung.